Sebelum memulai pelajaran, coba kalian perhatikan gambar di depan kalian. Siapakah tokoh yang dimaksud dalam gambar tersebut? Saya tahu, Pak. Tokoh tersebut adalah Insinyur Soekarno. Iya, Ahmad, benar. Jawabannya adalah Insinyur Soekarno. Apakah kamu tahu peran dari Insinyur Soekarno dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945? Saya belum tahu, Pak. Apa ya, Pak, peran Insinyur Soekarno dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945? Oke Ahmad, untuk mengetahui peran Insinyur Soekarno dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga tokoh-tokoh lainnya, mari kita simak video penjelasan dari Pak Restu mengenai peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, apa kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang bisa berjumpa kembali di dalam video pembelajaran PPKN bersama Bapak Restu Sandobari. Sebelum mulai, Bapak ingin mengucapkan terima kasih buat kalian yang selalu support dan juga sudah subscribe channel Bapak. Buat yang belum, silahkan diklik tombol subscribe. Bapak juga mengingatkan bahwa terdapat PowerPoint yang bisa kalian download di deskripsi box. Pembahasan kita kali ini masih dalam pembahasan materi perumusan dan juga pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi kita memasuki materi mengenai peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa menuntut ilmu terlebih dahulu. Raise your hand and let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, pembahasan kita kali ini memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan nilai semangat yang ditunjukkan oleh para tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan upaya untuk meneladani semangat para tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya yaitu spiritualisasi. Pembahasan kita kali ini terdapat di dalam hadis berikut ini, di mana di dalam hadis ini menjelaskan bahwa setiap muslim dianjurkan untuk berbuat baik sesama manusia, di mana berbuat baik sesama manusia juga diajarkan oleh para tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945, seperti menghormati pendapat orang lain, toleransi, dan lain-lain. Artinya, jika kita melakukan perbuatan baik sebagaimana yang dicontohkan oleh para tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945, artinya kita juga menjalankan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memahami pembahasan kita kali ini, silakan kalian simak video berikut ini. Seperti yang kita tahu bahwa tokoh pendiri negara Indonesia merupakan putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa Indonesia yang merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 adalah anggota BPUPKI, dan yang mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah PPKI, yang mana tokoh-tokoh yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang terpilih secara tepat mewakili kelompok dan masyarakatnya waktu itu. Siapa saja tokoh-tokohnya? Berikut akan Bapak jelaskan beberapa tokoh yang dimaksud. Pertama adalah Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat, di mana dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945 beliau menjabat sebagai Ketua BPUPKI. Seperti yang kita ketahui, badan ini bertugas mempersiapkan rancangan Undang-Undang Dasar. Sebagai ketua, beliau berperan dalam membentuk panitia yang bertugas merumuskan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Adapun nilai semangat yang beliau tampilkan pada peristiwa di atas adalah semangat kepemimpinan dalam mengarahkan seluruh anggota BPUPKI untuk bekerja sama sehingga menghasilkan rancangan dasar negara dan undang-undang dasar yang penting dalam persiapan menyambut kemerdekaan Indonesia. Tokoh berikutnya adalah Insinyur Soekarno. Peran Insinyur Soekarno dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945
adalah terpilih menjadi Ketua Panitia Hukum Dasar yang bertugas merancang Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, sebagai ketua, beliau juga membentuk lagi panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar untuk merancang pasal Undang-Undang Dasar. Dalam kepanitiaan tersebut, Insinyur Soekarno dan para anggota berupaya sekuat tenaga menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar yang sesuai dengan aspirasi bangsa Indonesia melalui perwakilan beberapa daerah di BPUPKI. Nilai semangat yang ditampilkan Insinyur Soekarno adalah kepemimpinan, nasionalisme, rela berkorban untuk kepentingan bersama dan semangat untuk menjadi bangsa yang merdeka. Tokoh berikutnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau dipercaya sebagai Ketua Panitia Ekonomi dan Keuangan, di mana panitia tersebut telah berperan dalam merumuskan ketentuan pasal-pasal tentang landasan pokok ekonomi dan keuangan negara Indonesia. Nilai semangat yang dapat diteladani pada tokoh di atas adalah kecerdasan, ketelitian, dan penuh rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Tokoh berikutnya yaitu Maria Ulfa Santoso. Beliau adalah salah satu anggota BPUPKI dari kalangan perempuan. Dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945, beliau termasuk sebagai anggota Panitia Hukum Dasar atau perancang Undang-Undang Dasar. Dalam melakukan tugasnya, beliau berperan dalam mengusulkan agar hak-hak dasar masuk dalam hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Nilai semangat yang ditunjukkan beliau adalah semangat memperjuangkan kepentingan rakyat yang layak dilindungi negara. Tokoh berikutnya adalah Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Haji Wahid Hasyim adalah salah satu tokoh organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama atau NU. Dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945, beliau berperan dalam membawa aspirasi umat Islam agar menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar. Meskipun demikian, kepentingan umat agama lain tetap tertampung melalui landasan ketuhanan yang Maha Esa. Beliau menunjukkan nilai semangat religius atau menampilkan sifat keagamaan sebagai sosok muslim yang taat serta semangat menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Tokoh-tokoh yang lainnya silakan kalian cari baik melalui buku ataupun internet dan sekaligus akan menjadi tugas kalian selama di rumah. Berikutnya yaitu nilai semangat dari para tokoh pendiri negara. Selain nilai semangat yang diungkapkan dalam pembahasan tiap tokoh, ada banyak nilai semangat yang telah ditunjukkan para tokoh di antaranya. Yang pertama, peran serta para tokoh dalam peristiwa bersejarah tersebut merupakan cerminan semangat kecintaan pada bangsa dan negara. Yang kedua, proses persidangan diliputi semangat musyawarah, mufakat sebagai kepribadian bangsa dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, pandangan dan pemikiran mereka menunjukkan semangat anti penjajahan. Yang keempat, semangat menghargai perbedaan pendapat yang timbul selama persidangan. Dan yang kelima, yaitu semangat kebersamaan, persatuan, dan kesatuan. Selanjutnya yaitu upaya meneladani semangat tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa upaya untuk meneladani semangat tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya, pertama, semangat religius, misalnya dengan membiasakan berdoa sebelum dan setelah melakukan sesuatu. Yang kedua, semangat rela berkorban untuk kepentingan bersama, misalnya meluangkan waktu dan tenaga untuk bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, semangat nasionalisme atau kebangsaan dengan bersemangat mewujudkan prestasi demi kehormatan bangsa dan negara. Yang keempat, semangat persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan tidak membuat dan atau menyebarkan berita bohong atau hoax. Yang kelima, semangat kepemimpinan dengan membiasakan berperilaku adil. Untuk memperkuat pemahaman kita, berikut adalah kesimpulan dalam pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, perumusan Undang-Undang Dasar 1945 tidak terlepas dari peran para tokoh perumus. Para tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945 telah menunjukkan semangat yang perlu diteladani, seperti kepemimpinan, religius, nasionalisme, tanggung jawab, dan lain-lain. Ada beberapa upaya meneladani semangat para tokoh
Perumus Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya adalah semangat religius, yaitu membiasakan berdoa sebelum dan setelah melakukan sesuatu. Itu dia tadi pembahasan mengenai peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana? Apakah masih ada materi yang masih bingung atau ingin ditanyakan? Silakan tulis di kolom komentar ya. Atau bisa langsung tanyakan ke Bapak. Bapak mohon maaf jika ada kesalahan atau kehilafan di dalam penjelasan Bapak. Terima kasih atas atensi atau perhatiannya. Semoga kalian tetap sehat selalu dan selalu semangat belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar di rumah. Bye. Tugas ini dilakukan secara individu atau perorangan. Pilihlah salah satu tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Di samping ini, buatlah sebuah video pendek durasi di bawah 5 menit yang menyajikan hasil temuan kalian tentang tokoh tersebut berkaitan dengan pertama, profil tokoh, peran tokoh dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945, nilai semangat sang tokoh. Jangan lupa perkenalkan dirimu di awal video dengan nama dan kelas. Video boleh diedit dengan kreasi sendiri. Kirim tugas video kalian di link yang akan diberikan guru melalui wali kelas, sekaligus waktu pengumpulannya. Berikut adalah link yang dimaksud.